waktu saya pertama kali ditawarin oleh teman saya Dr. Yudi ya, Bu Sido Dr. Yudi. Nah itu awalnya saya juga karena bapak saya sakit. Nah tapi waktu pertama dia tawarin, kita sempat ragu, wah ini produk MLM gitu-gitu aja lah. Karena dari dulu saya senang main MLM dari tahun 90-an, ya kan? Karena saya kelihatannya muda tapi umur sudah tua, jadi 90-an itu sudah main MLM. Nah, cuma dari dulu tuh nggak pernah sampai benar-benar dapat income yang masif gitu ya. Nah, apalagi istri kurang senang karena selama ini MLM juga ujung-ujungnya pokoknya temen jadi menjauh dan sebagainya. Nah, tapi Dokter Yudi paksa saya, kamu harus beli ini, kasih papamu, ya kan? Akhirnya karena saya sungkan, saya bilang sama istri, aduh, temen jualan, masa kita nggak bantu sih, kan gitu ya. Belilah satu paket Ruby gitu. Terus saya juga negosiasi dengan ibu negara, ya kan, dengan istri. Saya bilang, kalau kita kasih papa dan ternyata hasilnya bagus, ayo mungkin kita jalanin. Ya, karena saya kenal Dokter Yudi sudah lama teman-teman. Beliau juga seorang dokter, dulu main MLM tuh jago, ya. Tapi sudah pensiun belasan tahun, gitu loh. Kok dia kembali lagi? Jadi dalam hati saya jangan-jangan ini bagus loh. Kalau ini bagus, gua nggak ikut, rugi dong. Yang jelek-jelek saya ikut gitu, yang bagus itu nggak ikut. Nah, gua pikir ini bocuan juga nih. Nah, akhirnya saya beli. Singkat cerita orang tua saya kasih produknya, dalam 2 minggu perubahannya luar biasa. Ya kan, bapak saya dulu ada Parkinson, jadi kalau pegang gelas ya kan begini getar-getar, saya kasih ini 2 minggu kok bisa bagus gitu. Terus bisa bangun dari kursi roda dan sebagainya. Nah dari situlah awalnya saya kecemplung lah di sini. Gitu. Usia bapaknya berapa itu? Kelahiran tahun 49, jadi 73 ya. 73. Waktu itu mungkin 60-an, 69. Nah dari sanalah awalnya teman-teman, ya kan. Nah lanjut atau? Lanjut. Nah akhirnya di awal karena saya sudah mulai tertarik, ya kan, saya iseng ketemu teman-teman. Di situ saya nggak jualan teman-teman. Jadi ke teman baik saya tanya, mana 20 juta? Saya bilang, apa nih? Ini 12 box, minum saya bilang. Teman saya bingung kan, saya juga waktu itu yakin aja kan. Nah, beberapa orang saya gitu. Nah, beruntungnya saya, dari 10 yang saya todong, 8 tuh mau. Jadi, ya kan? Karena jadi ceritanya ditodong ya? Ya, semi lah. Nah, beberapa hari kemudian nelpon mereka, Gus ini apa kamu kasih saya? Kenapa? Mama saya loh vertigonya hilang loh. Masa sih gue? Saya bingung gitu loh. Nah jadi awalnya itu sampai ingat di zaman dulu kan produk kosong kan. Jadi orang telepon mau beli itu saya takut angkat. Wah ini minta produk nih mati gue. Nah, jadi sampai takut akhirnya orang beli diamond saya kasih 1 box dulu. Saya ke rumah Dokter Yudi barangnya saya ambil pokoknya saya nggak mau tahu saya Dokter Yudi Gus ini saya punya nggak ada pinjam dulu. Jadi waktu itu pokoknya kita yang penting orang beli 1 diamond dapat 1 box. Nah, iya waktu Kobudi ke Jepang pertama tuh. Nah, akhirnya saya bilang sama istri ini tumbennya kita ikut MLM, orang nguber kita minta produk. Biasanya kita ngubungin orang nggak diangkat teleponnya. Gitu. Ini kering terus, aduh. Dalam hati saya nih gawat juga nih gak ada produk nih. Nah, singkat cerita bulan pertama dapat 30 juta. Saya pikir kebetulan kali gitu kan masih santai. Nah bulan kedua naik sekitar 40-an, bulan ketiga 75 juta, saya mikir gitu. Ini bisnis ya kan hebat sekali ya. Modal 20 juta, 3 bulan jadi 150. Nah, kan namanya kita mikir cuan ya. Wah, ini asik juga nih. Orang sehat dapat duit. Nah, dari situlah akhirnya saya pelajari teman-teman. Ya kan? Di bulan kelima dengan jurus-jurusnya Kobudi juga saya mencapai 100 juta per bulan. Dan menariknya setelah itu ya gak lama COVID terjadi. Nah kita yang di Bali itu benar-benar terpukul teman-teman. Saya ada beberapa usaha ya, ada restoran keluarga tadi Kobudi bilang. Saya juga bermain di konveksi, ada printing. Nah itu semua boleh dibilang tutup dan sepi sekali. Nah herannya di AFC naik teman-teman. Malah waktu itu income-nya bisa 3 kali lipat naik. Nah itulah awal mulanya saya bergerak di AFC. Nah tapi semakin saya dalami ternyata menarik teman-teman. Di sini kita banyak belajar ya, belajar kesehatan, belajar tentang personal development, ya kan. Kemudian dapat teman baru banyak dan sebagainya. Makanya sampai hari ini pun saya akhirnya menikmati. Jadi sekarang COVID sudah hilang, ya kan, bisnis sudah mulai jalan, tapi tetap saya menjalankan AFC ini. Itu kira-kira. Thank you.
luar biasa, bagus. Oke, kita ke yang cantik ini, oke, Ibu Hana. Ibu Hana ini kok nggak salah juga sponsor langsung tak, Bang? Oh, bukan sponsor langsung ya? Berapa generasi? Oh, beberapa generasi, oke. Jadi Pak Agus ini sekarang levelnya di Shogun, Bapak Ibu. Iya, jadi periode lalu capai Shogun, udah 2 kali ya Shogun ya? Udah 2 periode capai Shogun. Nah, berarti Ibu Hana ini adalah member ya, member di bawah Pak Agus ya. Kemarin terakhir capainya ranknya apa? Toreda, oke. Berarti tahun ini berarti harus samurai ini ya minimal ya. Oke. Nah, cerita sedikit lah backgroundnya Ibu Hana. Kok bisa sih, saya juga tahu bahwa Bu Hana kan juga ibu rumah tangga tapi juga punya bisnis juga nih. Nah, punya bisnis sendiri. Kok bisa sih tertarik juga jalankan multi level marketing? Thank you. Ya, kalau saya walaupun seorang perempuan ya, tapi memang dari dulu punya mindset, punya prinsip, diajarin papa juga ya. Jadi dari dulu diajarin harus bisa mandiri, gitu. Jadi walaupun wanita tetap harus bisa berdaya. Jadi saya selalu kerja. Dulu berawal jadi karyawan hotel. Terus di saat itu, pada saat saya kerja 2 tahun saat itu kan sempet naik gaji ya 2 kali. Nah di situ pas naik gaji justru saya shock gitu. Saya shock kok naiknya cuma segini gitu. Jadi terus habis itu saya nerawang kan. Saya mikir, oke, saya mau coba ngobrol sama atasan-atasan saya nih. Kira-kira saya mau lihat lifestyle mereka kayak gimana sih. Nah di situ saya mulai mikir nih, kayaknya kalau saya terus kejar karir nanti ujung saya sama kayak orang itu. Saya sebenarnya nggak mau. Nah akhirnya saya mulai nekat coba bisnis sendiri. Saya resign. Nah, sebenarnya jujur kalau AFC ini ya, network marketing atau MLM ini saya nggak pernah nyangka sih bakal ada di sini sebenarnya. Jadi malah dulu saat kerja jadi karyawan atau berbisnis itu banyak teman-teman yang nawarin, tapi selalu saya tolak gitu. Nah, akhirnya pada saat saya berbisnis itu jalan, puji Tuhan jalan, terus setelah jalan kurang lebih 3 tahun, nggak lama pandemi. Nah, setelah pandemi itulah kita kan mulai banyak PPKM, tinggal di rumah, di situ banyak waktu merenung. Terus bisnis juga nurun. Nah di saat itu banyak teman-teman yang turun juga terdampak termasuk Pak Agus tadi kan. Tapi ada juga bisnis yang naik, kan kelihatannya di Instagram mana yang lagi naik. Nah lucunya ternyata yang naik itu justru network marketing, nggak cuma AFC gitu, banyak. Nah di situ saya mulai kok aneh ya. Terus bahkan dari teman-teman yang saya nggak pernah nyangka bakal terjun langsung di dunia ini. Nah di situ saya mulai nih pola pikir kayak, wah kayaknya kalau saya harus mulai open mind nih. Kan open mind nggak apa-apa ya teman-teman, kan join belakangan nggak apa-apa. Yang penting kan kita open dulu, mau denger dulu. Siapa tahu bener-bener peluang tadi kayak Bagus. Jangan-jangan kalau bagus beneran, gue rugi dong gitu kan. Jadi saya mencoba open dulu untuk dengar, dan tentu aja saya nggak langsung percaya. Kan kebetulan di approach juga, saya mulai ngobrol sama beberapa orang dari beberapa perusahaan. Nah, terus ternyata setelah saya pelajari memang nggak ada yang sebagus AFC ini sih. Kebetulan di saat itu juga ada testimoni pribadi dari Mama. Jadi Mama justru udah konsumsi dulu produk Subarasi ini sebelum ditawarin AFC. Joinnya sama orang lain gitu kan. Dia bilang, jadi Mama tuh punya darah tinggi. Darah tingginya dari aku kecil, sempat berobat juga ke luar negeri. Aku juga beberapa kali kirimin suplemen segala macam, tapi gak ada yang ngaruh. Mama sendiri bilang kan, punya lu mah gak ngaruh gitu. Ini nih salmon nih bagus 20 juta, dia bilangnya salmon gitu. Dari situ jadi tahu, oh ini produk apa nih bagus. Cuma nggak ngeh kalau ada bisnisnya. Nah sampai satu hari ditawarin sama teman saya yang saya bilang saya nggak nyangka dia tekunin bisnis AFC yang dalam waktu beberapa bulan income-nya itu melebihi income dia sebagai direktur hotel yang udah dia rintis selama 10 tahun gitu. Jadi awalnya begitu, tapi saya nggak yakin aja pokoknya. Nah karena saya nggak yakin, ya udah saya pikir udahlah nggak apa-apa lah, kalaupun nggak jalan anggap aja beli suplemen buat diri sendiri, buat jerawat juga waktu itu. Kalau nggak jalan tuh ya udahlah, nggak bikin miskin ini gitu. Ayo udah, dari situ ternyata setelah dipelajarin kok lumayan gitu sih awalnya Pak Budi. Oke, nanya lagi ke yang import deh. Nah, kok Agus kan ini nih kok, kan maksudnya udah mengetahui nih dunia yang berbeda ya kan, dunia pengusaha ya kan, sama ini usaha konvensional sama dunia MLM ya kan. Nah, boleh nggak kok cerita apa sih perbedaan menurut Koko itu antara
dunia yang sana sama dunia yang sini. Beda, dunia yang berbeda ya kan. Dunia lain. Oke. Jadi gini, kalau dari pengalaman saya ya, sebenarnya semua pekerjaan itu sama, ya kan? Harus kita tekuni, harus kita kerjakan, dan kita harus yakin. Nah, bedanya kalau di konvensional itu pasti modal lebih besar, ya kan? Contoh deh, kalau kita mau punya bisnis biar bisa untung 1 bulan 100 juta, kira-kira modal berapa, teman-teman? 2M, ya kan? Itu pun maybe ya. Nah, di sini dengan modal yang jauh lebih kecil, hanya hitungan 20 juta, itu bisa, ya kan? Cuma yang saya lihat di lapangan itu, contoh nih ya, kalau kita jadi karyawan nih, ya, kita kerja bangun pagi takut terlambat, ya kan? Jam 8 datang, jam 5 pulang, bos suruh lembur, kita mau, minggu pun kadang-kadang kerja. Nah, giliran di MLM, ya kan, punya kita sendiri nih bisnisnya, orang males. Saya sering lihat bangunnya siang, ya kan, terus nggak langsung kerja, ya kan, nyantai, ya kan, akhirnya kenapa? Saya melihat, kok kalian kerja sama orang, bikin orang kaya, kalian rajin. Terus ini usaha sendiri, lu kok males gitu loh. Ya kan, aneh sebenarnya, gitu loh. Nah, tapi justru karena modal kecil tuh saya lihat masalahnya di situ, teman-teman. Ya kan? Coba siapa di sini yang ikut, ya kan, dengan modal Ruby itu misalnya. Terus santai. Bayangkan kalau mereka gabung AFC ikut 2M misalnya untuk gabung jadi member AFC. Saya tanya, gimana kerja kita? Ya kan? Apakah bangun tidur udah langsung fight, malam-malam masih berpikir? Ya. Kan begitu kan teman-teman? Karena modalnya kecil, kadang-kadang kita jadi santai. Ya kan? Andai kata ini modalnya besar, saya yakin pasti akan beda kerja kita. Nah, saya sering bilang ke tim saya, anggap ini modalnya besar teman-teman, 1M, 2M. Kenapa? Karena kita bisa mencapai 1M, 2M per tahun. Nah, contoh nih dulu, kalau saya yang ikut 1 diamond 20 juta misalnya, ya kan, kalau saya stop, saya tidak kerja, mungkin orang berpikir ruginya 20 juta, benar tidak? Ya. Tapi kalau tahun lalu misalnya hasil saya 1M lebih, 1-2M misalnya, artinya kerugian saya itu 2M loh teman-teman, kalau saya tidak jalankan bisnis ini. Ya, jadi jangan gara-gara modalnya kecil, ya kan, kita anggap ini bisnis kecil. Nah, di konvensional, kenapa kita rajin, ya kan, karena utang ke bank, mungkin jaminan rumah, ya kan, kita sewa tanah, kita bangun, jadi kita kerjanya lebih giat. Nah, itu sebenarnya mindset kita yang harus kita rubah, ya kan. Jangan karena ini bisnis modal kecil, ya kan, kita treat ini sebagai bisnis kecil. Ini hasilnya bisa melebihi konvensional, teman-teman. Ya, di konvensional, Kubudi jago ngitung nih. Kalau balik modal 5 tahun itu sudah hebat ya Kubudi ya. Kita bikin apa kayak restoran atau hotel. 5 tahun tuh kembali modal tuh sudah termasuk bisnis yang bagus, ya kan. 7 tahun itu normal, oke. Nah di AFC teman-teman, mungkin hitungan minggu balik modal, ya kan, hitungan tahun sudah berpuluh-puluh kali lipat. Nah jadi sebenarnya bedanya adalah kalau di konvensional untuk mulai bisnis pasti modal lebih besar, ya kan. Di MLM itu sangat kecil, apalagi kita beli produk kita minum. Ya kalau kita jual ecer nih, uang kita kembali. Nah tapi jangan karena modal ini kecil kita anggap ini bisnis kecil, ya kan. Kalau kita bisa rajin seperti kita kerja sama orang kan, takut terlambat, kita mau lembur dan sebagainya, saya yakin kok hitungan bulan kita akan pasti cepat sukses di sini. Itu kira-kira. Oke, thank you. Thank you Pak Agus. Oke, nah kita nanya ibu yang cantik ini. Nah, kan sebagai ibu rumah tangga juga kan sebagai pengusaha juga ya kan. Nah, kan rata-rata sepantaran Hana juga ibu muda kan. Gimana cara meyakinkan mereka nih? Biasanya karena ibu muda itu kan juga ibu rumah tangga kan berpikir enggak, suami masih ngasih ya kan. Cukup lah ya kan, cukup-cukupin lah istilahnya gitu kan. Kurang ya, nambah-nambah dikit lah gitu ya kan. Nah, gimana sih Hana biasa buat meyakinkan mereka nih untuk berbisnis di AFC ini? Ya, sebenarnya ibu rumah tangga itu tuh sebagai ibu rumah tangga justru sebenarnya kita tuh banyak ibu-ibu yang mencari. Kita pengen sebenarnya ngehasilin sendiri dari rumah. Nah, cuman mereka itu bingung harus kayak gimana. Kalaupun mereka nggak mau, belum sadar aja. Biasanya saya selalu ikutin kata Kobudi, ciptakan ketakutan. Gitu. Jadi saya kalau ketemu mereka, saya bilang, hati-hati loh, itu ada karyawan suamiku tuh baru meninggal ya. Istrinya minta sampai bayarin
sekolah sampai SMA misalnya begitu. Tapi itu kejadian nyata yang saya bawakan, which is benar gitu. Terus ada juga teman sekolah anak saya punya mamah gitu lah ya, punya papa meninggal karena COVID. Hal-hal seperti itu saya bawakan. Jadi saya bilang, kalau kamu nggak punya penghasilan dari sekarang, sumber income dari sekarang, suatu saat kamu terjadi apa-apa, itu kamu mau ngapain tuh kamu udah bingung gitu loh. Sedangkan kalau kita mulai dari sekarang, walaupun dari rumah justru enak loh. Kita jadi ibu-ibu tuh kan kita suka nanya, beli popok anak yang murah gimana sih misalkan gitu. Kita tuh suka ngobrol sebenarnya. Dari sana aja tuh asalkan kita mau, dari handphone aja tuh kita udah bisa dapetin duit. Tinggal kita mau atau enggak aja. Nah disitulah aku sharing aja sih dari situ. Terus kadang-kadang aku juga dari produk. Kalau dari produk kita kan sebagai ibu, apalagi yang mungkin nggak ada helper, anak-anak masih kecil-kecil, itu tuh capek banget. Jadi ibu tuh jauh lebih capek daripada kerja kantor. Gitu kan? Kita tuh 24 jam tuh non-stop gitu jadi ibu. Nah tapi kita jadi ibu tuh nggak boleh sakit, istilahnya gitu loh. Makanya aku selalu bilang, di sini kita dapat sehatnya, dapat juga duitnya. Kurang enak apa coba? Gitu sih kurang lebih. Oke, luar biasa. Jawabannya bagus-bagus semuanya kayaknya ya. Ya? Iya, mantap Pak ya. Bagus. Oke. Pak Agus. Nah, kendalanya apa sih Pak Agus di lapangan? Misalnya kan paling banyak kan kita pasti ketemu nih orang yang pasti selalu bilang, mungkin dua lah ya sharing ke kita. Nah, yang pertama mesti bilang, oh Pak Agus, ini apa nih? Multi level marketing ya? Kalau multi level marketing saya paling gak suka, saya paling benci. Nah, coba sharing kita gimana? Kalau ada orang ngomong begitu, gimana kita? Biasanya dari sisi Pak Agus, cara kemudian menjelaskan bagaimana ke mereka. Kemudian kedua adalah mahal. Yang seringkali kalau kita ketemu kan mahal gitu ya. Nah, itu biasanya Pak Agus tuh jawab kendalanya seperti apa. Nah, jadi teman-teman juga punya sharing aja ya buat teman-teman, sehingga ini cuma salah satu masukan aja Pak ya. Jadi kalau bagus kita bisa pakai jawabannya Pak Agus kan gitu kan. Karena belum tentu semuanya cocok bagi kita. Ya, kita nanti bisa dengarkan lagi dari Bu Hana. Hah? Oh, ditodong. Iya, makanya jadi nggak ada yang bilang suka nggak suka lagi. Nah, ini sebenarnya gara-gara ke Agus tuh, ya kan? Gara dia nodong sehingga multi level marketing makin tercemar, ya? Iya, multi level marketing. Wah, gara-gara Agus nih nodong gua gitu 20 juta nih. Kayak kamu disumpahkan juga kayak Gus. Oke lah, kita dengar. Oke, jadi itu kan di awal ya Gus ya. Nah, sekarang udah enggak. Ada beberapa aspek sih ya. Kalau menurut saya pertama kali kalau orang nanya ini MLM ya kan? Kadang-kadang kita jangan panik dulu, ya. Santai aja. Tanya gini, kalau MLM kenapa? Ada yang bilang, saya suka loh gitu. Ada juga yang bilang, saya nggak suka. Apapun jawabannya, saya bilang sama. Oh sama, gue juga. Jadi kalau dia nggak suka, sebenarnya juga sama nggak suka. Nah, di sini saya bisa masuk dari dua sisi. Pertama saya bilang, AFC ini bukan MLM, ini farmasi dari Jepang, bla 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 bla, seperti kita sudah sama-sama tahu ya. Jadi saya akan jelaskan bahwa AFC ini sebenarnya perusahaan farmasi yang di luar negeri jualannya retail semua itu di apotek, ya kan? Hanya di Indonesia 2 produk saja yang dijual secara direct selling gitu. Nah, kedua saya bilang ini, sama saya juga gak suka saya bilang. Tapi papa saya kemarin saya kasih produk ini kok mau baik loh. Saya kaget juga. Nah, saya pelajari, ya kan. Kembali tadi ini ternyata bukan perusahaan MLM. Ini farmasi, produknya bagus, sudah punya paten fungsi dan seterusnya, ya kan. Dan dari sisi income saya tunjukin, ya kan. Jadi sebenarnya satu, kalau orang negatif MLM, ya kita harus tahu kenapa sih dia negatif. Kadang-kadang dia bilang begini, ya soalnya om saya punya teman ikut MLM bangkrut loh. Hah? Saya bilang, kok bisa ya? Masa belanja 3,5 juta bisa bangkrut loh? Ternyata mereka main money game teman-teman, yang mereka pikir MLM, ya kan? Dari situ saya kupas gitu loh. Jadi sebenarnya kadang-kadang yang negatif pun saya tanya, kenapa lo nggak suka MLM? Dia juga nggak tahu kenapa, ya kan? Iya. Yang lucunya lagi dia bilang gini, saya dulu ikut MLM Pak Agus, tapi gagal. Gini-gini. Saya bilang, perusahaannya apa? Saya lupa loh namanya. Dalam hati saya, masa sih kita lupa nama perusahaan kita yang pernah kerja gitu. Berarti dia nggak tahu gitu. Jadi sebenarnya MLM itu ya kan cuma sistem. Saya selalu jelaskan. Kita punya produk, ya kan. Kita mau jual retail, mau jual online, mau jual wholesale, MLM, itu kan cuma cara pemasaran. Ya. Yang penting produknya apa, ya kan? Sistem bonusnya seperti apa, itu yang penting saya bilang. Saya sering contoh gini. Misalnya teman saya punya restoran, saya bilang, ada nggak restoran yang bangkrut? Oh ada.
Yang rame ada nggak? Ada, ya sama. Bukan berarti satu bangkrut jadi restoran itu bisnis yang buruk, ya kan? Sama dengan MLM. Jadi sekali lagi kalau orang negatif, saran saya satu, jangan berdebat, jangan dibantah. Ya, kadang-kadang kan berantem nih, jelek, bagus, jelek, akhirnya ribut. Jangan, santai aja, ya kan? Coba cari tahu kenapa dia negatif, ya kan? Jadi ada sih orang yang benar-benar jago MLM, ya kan? Kemudian dia pernah trauma karena perusahaannya kabur, sehingga dia mundur. Nah, orang yang seperti itu beda, karena dia tahu apa itu MLM, ya kan? Kemudian dia ada bad experience. Nah, biasanya saya bedah lebih detail tentang marketing plan, tentang ini. Karena kalau orang yang expert kemudian negatif, mungkin dia pernah punya pengalaman yang buruk, tapi dia memang orang jago. Tapi kalau orang seperti itu kita taklukkan teman-teman, wah itu dapatlah kita jagoan gitu istilahnya. Nah, oke. Mahal juga saya ada dua sisi menjawabnya ya. Pertama dari sisi kesehatan, ya kan? Itu gampang, ya kan? Karena saya sering bilang ini, kalau orang sakit, ya kan, nggak bisa kerja, berobat itu jauh lebih mahal, teman-teman. Ya kan? Saya punya downline dari itu yang Ibu Ida mungkin tahu ya. Beliau itu sakit sampai sudah jual rumah, jual mobil, nggak sembuh-sembuh. Minum produk kita 2 box sudah bisa jalan. Nah itu juga kalau dinilai dengan uang nggak ada artinya teman-teman 2 box itu dibanding dia jual rumah yang tetap nggak sembuh gitu loh. Apalagi sisi kedua dari bisnis, ya kan? Kalau ada yang bilang 20 juta mahal untuk bisnis, saya tantang balik. Saya kasih kamu 20 juta, kerja apa? Apalagi di Jakarta ya. Bingung semua teman-teman jawabnya. Ya kan? Mau buka warung aja deh, ya kan? Cukup nggak 20 juta Jakarta? Ya, apalagi kita bicara hasilnya. Jadi kalau kita orang bilang mahal, saya bilang, teman, kalau saya ajak kamu foya-foya, 5 juta mahal, saya bilang. Tapi kalau untuk bisnis 20 juta, kalau kamu bilang mahal, ya coba tunjukin saya bisnis 20 juta yang hasilnya bisa berlipat-lipat. Nah biasanya mereka langsung kayak speechless ya, diam, akhirnya, oh iya juga sih, akhirnya join. Gitu kira-kira, thank you. Oke, makasih Pak Agus. Nah, kita pertanyaan yang sama juga kita tanyakan ke Ibu Hana, ya kan? Nah, dari sisi perempuan bagaimana kan ibu-ibu muda juga sama kan? Apalagi anak-anak muda sekarang, bener kan? Karena kita kalau sekolah dari sejak kita lulus SMA atau kuliah, nggak ada satupun yang dari kita punya cita-cita, ya kan? Setelah lulus, ya kan? Nah, dari kuliah saya akan jadi seorang pemain multi level marketing, nggak ada loh Pak, ya kan? Nah, karena cita-cita pasti kita semuanya maunya apa? Dokter, bisa gitu ya, artis, pengacara, pilot, pramugari, ya, jadi guru ada, jadi perawat ada, tapi nggak ada satupun yang bilang mau jadi pemain multi level marketing. Nah, saya tahu juga pasti dari sisi yang muda-muda ini, yang mudi-mudi ini kan pasti sama nih jawaban. Jadi biasanya kalau Anda jawab bagaimana? Thank you. Oke kok, kurang lebih sebenarnya mirip sih sama Ko Agus. Terus tadi kalau bilang MLM ya, nggak dulu deh, kalau MLM kan tuh udah umum banget kayak gitu. Saya juga kan dimentorin sama Ko Agus ya, jadi memang saya praktekin juga, jangan panik dulu, tenang aja dan santai dan pede aja. Terus saya juga selalu bilang sama, malah aku kayak bilang, gue pengen benci sama MLM, serius. Terus kenapa? Ya udah pokoknya ketemu dulu. Pokoknya kuncinya adalah dalam menjawab itu harus ketemu atau nggak nge-zoom lah seenggaknya. Jangan pernah jawab di chat atau di telepon. Terus setelah ketemu, bahkan aku bisa kasih lihat, kan masih ada tuh chat history zaman dulu tuh aku nolak-nolakin MLM, itu memang nyata. Aku bilang, nih buktinya, gue tuh paling gak suka sama MLM gitu loh. Tapi ternyata setelah dipelajarin, nah itulah kita kupas. Dan aku kan berbisnis juga ya. Berbisnis itu kan sebenarnya gak gampang juga ya untuk menghasilkan, anggaplah 20 juta aja, itu modalnya tuh tadi aja udah berapa. Belum lagi pusing produksinya, belum lagi drama ditipu supplier, terus karyawan, terus mungkin berpartner itu juga dramanya macem-macem. Hasilnya juga mungkin nggak setara sebenarnya sama effortnya. Banyak orang yang nggak sadar akan hal ini, dikirain MLM cuma main-mainan aja. Tapi kalau benar-benar dipelajari, sebenarnya ini justru bisnis yang smart banget. Modal 20 juta, 28, 20 juta itu kita bisa ngehasilin tuh ratusan juta bahkan miliaran. Nah kalau misalnya di bisnis konvensional aku mau kayak gitu, itu stoknya harus banyak apa. Terus kan sebenarnya dalam konvensional pun aku berfokus mencari reseller. Nah tapi bedanya di konvensional aku untuk dapat reseller berarti aku harus punya stok barang tuh super banyak. Dan artinya produksi harus banyak, kerjaan kita mikirin produksi tuh pusing banget.
Beda loh sama AFC, ini udah disediain semuanya, produk, kantor, kita cuma modal beli produk yang aku pakai aja dulu jerawatan tuh penuh banget kalau lihat di slide AFC teman-teman, yang jerawatan itu mukaku itu dulu kayak gitu. Nah, itu Itu ada tuh di presentasinya kantor. Nah, coba kan matanya ada nggak? mata ditutup. Tapi ini udah bersih ya, gitu. Jadi dengan modal sekecil itu, sekarang kita gini deh, ibu-ibu mau skincare, mau facial aja tuh udah jutaan loh, macem-macem, dan itu harus berkali-kali. Nah ini selain dapat cakepnya gitu, tapi dapat sehat, badan tuh jadi seger, bisa ngurus anak, ngurus bisnis macam-macam. Jadi kita kupas sharing aja sesuai apa yang aku rasain sih. Nah kalau udah kayak gini sih, aku lihat produknya juga, karena ini kita menang karena AFC ini farmasi Jepang. Kita bisa lihat di Singapura, kalau ke Watsons pun lihat. Jadi kita juga bisa semakin pede gitu, karena kita bukan perusahaan MLM. Di situ juga kuat. Terus semakin berjalannya waktu, orang-orang yang sharing dan coba produknya, mereka akan repeat order. Berarti tandanya produk ini berbicara. Orang yang stroke terus tahu-tahu bisa kembali bugar lagi, itu kan udah udah nggak ada kata mahal lagi. Dan so aku juga selalu bandingin, misalkan deh, misalnya ketemu dia, kita lihat nih, dia misalkan pakai iPhone, oke. Aku tanya, nah, lu kenapa pakai iPhone? Kenapa nggak pakai handphone merek ini aja? Bukannya iPhone mahal. Nah, jadi kan mahal itu kan berbanding dengan value. Kita lihat dulu dong value-nya tuh seperti apa. Kalau value-nya bisa sampai kayak produk AFC ini, sebenarnya murah banget. Gitu sih kalau dari aku. Oke, seru ya. Jawabannya bikin kita bengong juga ya. Nah, gini Pak Agus, udah dua periode nih Shogun nih. Nah, kira-kira total income udah berapa nih Pak? Kalau boleh sharing Pak. Dari semua ya termasuk Total gabungan, ya. mungkin sekitar 7M-an. Uish. Tapi gabung titik istri gitu semua ya. Ya, berapa titik tuh Pak? 3 lah. Oh 3. Itu masuk kantong istri apa masuk kantong suami? Ya, kalau yang income jangan di-share di sosial media ya. Iya, nanti kita dicari pajak. Nah, tolong saling menjaga ya teman-teman ya. 7M tuh kotor loh ya, potong biaya, potong Ini itu hanya habis. sekadar sharing ya. Ya. Oke, nah itu Shogun loh teman-teman ya. Gimana kalau Bu Sido? Nah, MC-nya Bu Sido. nah, enggak boleh. Ini jadi host Pak. Nah, kalau Bu Hana nih, udah Toreda satu periode atau 2? Baru satu ya. Nah, kalau boleh tahu nih setelah sekian lama ini berapa total income? Total income kurang lebih belum segede kalau Agus sih. Ya, Kurang pasti. lebih 200 kayaknya. 200-an seorang Toreda oke dong ya kan? Nah, coba dengan modal berapa tadi? 20 juta mentok kan di Diamond teman-teman. Dapat 200-an juta. Berapa kali lipat itu, ya kan? Betul. Nah, kalau dikata di konvensional mau dapat berapa, ya kan? Dapat 200 juta tuh modalnya berapa? Ya kan? Dan ini kerjainnya part time. Jadi Ya. aku memang kerjainnya belum full time, karena pada saat awal join itu keadaannya itu nggak ada helper, nggak ada suster, nggak ada mbak di rumah, semuanya kerjain sendiri. Nah tapi enaknya justru kerjain bisnis ini tuh bisa di mana aja, kapan aja. Jadi udah kalau lagi bawa anak jalan-jalan ya sekalian table talk, tuh sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman jadinya memang belum full time. Ya, waktu bisa di-arrange sendiri lah ya. Oke. Oke. Nah, gini deh. Dari teman-teman nih, ada yang mau nanya nggak dari bintang tamu? Nah. Oke, perkenalkan saya dengan Elis Bordamani. Ya, saya tertarik sekali tadi bagaimana berbicara masuk Diamond, tetapi hanya satu paket. Itu kayaknya keren banget itu ya. Pertama, yang kedua itu bagaimana apa momen yang buat fokus untuk di sini, untuk udah meninggalkan bisnisnya kok masih jalan. Tapi yang buat bergerak cepat seperti itu kayaknya di mana momennya? Saya pengen tahu, karena kan yang ketiga ya, trik apa sih yang dilakukan supaya cepat Shogun? Oke, thank you. Kalau ada tim Bali bisa aku dibantu, soalnya ada beberapa. Oke, thank you. Oke, Mungkin jadi yang pertama saya jawab aja. Jadi sebenarnya orang join Diamond kemarin dulu kan kita kasih satu box. Itu memang dulu waktu kita di awal-awal tuh barang nggak ada, Pak. Iya, karena kondisi dulu inden. Jadi barang yang masuk kita harus bayar yang sebelumnya, jadi nggak pernah cukup gitu ya.
Nah, sehingga pada saat itu daya jual kita tinggi sekali. Anda mau masuk diamond? Oke. Mau masuk diamond dapatnya 1. Kalau nggak diamond tunggu 3 bulan. Jadi pada saat itu sampai, jadi awalnya kita kasih 1 box untuk 1 diamond. Lama-lama sampai barang kita habis saja, 1 diamondnya kita pecah. 1 kotak kita isinya ini SOP ini bagi 2. Jadi dapatnya 14 aset. Kalau Anda mau join sekarang diamond, nah dapatnya 14 aset. Sisanya nunggu. Itu pun sampai orang nunggu loh, sampai ngantri Pak. Kenapa? Karena kalau Anda nggak bayar sekarang, indennya makin jauh lagi Pak. Karena kan inden sekarang ini adalah nanti kan begitu barang datang kan dikasih dulu Pak, gitu loh. Dan produknya benar-benar dibutuhkan ya. Iya, karena pada saat itu kan memang iya betul ya. Yang penting bisa minum dulu lah. Jadi kalau bicara produk saya selalu bilang gini ya teman-teman, saya punya produk yang bisa istilah regenerasi sel ya kan gitu, memperpanjang umur kita Pak, betul nggak? Kalau produk kita bisa memperpanjang usia orang Pak, 2-5 tahun, masa nggak ada yang mau Pak, betul nggak? Satu dunia ini ada yang mau mati nggak Pak? Nggak ada, ya kan? Jadi selama satu dunia ini kalau kita bisa memperpanjang usia orang 2-5 tahun, semua orang mau loh. Nah itu loh yang luar biasa ya. Jadi produk kita ini pasti dicari orang. Karena manusia itu kan tadi saya bilang udah ditakdirkan Pak ya, lahir, muda, tua, sakit, mati. Ada sakitnya. Jadi kalau kita ada presentasi, lu nggak butuh produknya, nggak apa-apa kok. Suatu hari pasti sakit. Sakit kan cari kita juga. Kalau nggak keluarga kita sakit, ya. Jadi pasti Anda dibutuhkan. Nah kira-kira yang pertama itu ya Bu Eris ya. Oke, saya kembali ke Pak Agus untuk pertanyaan nomor 2 dan 3. Yang nomor 2 tadi tentang ini ya. Oke. Jadi terus terang kalau saya pribadi, momen yang membuat saya bisa lebih full time di AFC itu di saat COVID teman-teman. Karena saat COVID usaha saya itu tutup, ya kan? Ada yang tutup, ada yang sepi banget. Jadi kan nganggur nih. Nah, disitulah mulai justru saya punya banyak waktu. Nah menariknya orang-orang COVID di rumah, saya sama istri kita keliling Indonesia sama Kobudi, kita sampai ke Raja Ampat kerja ke Papua. Justru di sana saya mendapatkan kayak momentum ya. Orang-orang di saat COVID, ya kan, takut keluar. Kita justru ada kesempatan untuk bekerja, jalan-jalan sambil dapat uang. Dan ini mungkin selama saya sama istri menikah ya, 20 tahun lebih, belum pernah kita kerja bareng teman-teman. Ya kan, masing-masing punya job sendiri-sendiri. Nah, di AFC ini boleh dibilang saya menikmati banget, kita bisa kerja sama, ya kan? Kita jalan bareng, bahkan kerja tuh kayak holiday, ya kan? Kayak apa istilahnya, explore Indonesia, ya kan, ketemu orang baru, dapat teman baru. Jadi saya merasakan puncak-puncaknya itu di saat justru sedang periode COVID, ya kan? Dan kita pun yang keliling karena minum produk banyak, kita juga boleh dibilang hampir tidak pernah kena, ya kan? Makanya ini justru momentumnya di sana. Nah, justru setelah COVID itu hilang, nah usaha saya mulai kembali, tapi kebetulan anak saya sudah lulus kuliah, jadi dia yang nerusin satu, ada yang manajer saya, jadi saya lebih santai teman-teman. Tetap saya tetap cek dan kontrol. Nah, jadi yang ketiga, gimana cepat subun, ya sebenarnya itu masalah waktu ya. Cuma artinya begini, kita harus kerja keras, kita harus yakin, ya kan. Nanti ada sih orang yang beruntung tuh lebih cepat, ya kan. Ada orang yang biasa-biasa mungkin perlu waktu 2-3 tahun, tapi pasti terjadi teman-teman. Yang penting kita nggak berhenti, ya kan. Ada yang kerja keras, ya kan, di bulan kedua ketemu jagoan hebat seperti Kobudi misalnya kan, satu di kiri, satu di kanan, bisa aja, ya kan. Ada juga yang perlu 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau saya pribadi, saya selalu menganggap satu pekerjaan tuh paling tidak 5 tahun saya tekuni, ya kan, baru kita bisa menilai. Nah, kalau kita 1 bulan, 2 bulan langsung kita sudah menganalisa, bagi saya itu tidak fair ya. Nah, kalau 5 tahun target saya maunya Bushido, ya kan. Ternyata meleset nih, ya kan, Daimyo, ya kan, dapat 1 bulan berapa Daimyo Budi? 1,5 miliar. 1,5 miliar. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan 250 juta sampai 500. Nah, Anda kata 5 tahun meleset ke Daimyo 500 juta sebulan, ya oke juga, ya kan. Artinya apa? Yang pasti kita tahu, ya kan, yang Kobudi selalu bilang ujungnya kemana, ya kan. Dan proses itu kita harus lalui, ya kan. Ada naik turun tuh biasa, ya kan. Cuma di bisnis ini kita nggak mungkin sampai bangkrut, nggak ada cerita. Kalau di bisnis biasa, kalau kita gagal, kita bisa, jaminan kita bisa hilang, bisa habis. Nah itu yang bahaya kan. Nah jadi intinya adalah kerjakan dengan happy, ya kan. Jangan pernah menghitung, wah gua sudah gini, sudah gitu, nggak bisa. Yang sudah kita lalui, ya sudah, kok ini maju aja terus. Nah, kalau momennya datang, ya kan, kita akan pasti akan meledak lah, ya kan. Jangan pernah kerja itu sebagai beban, ya kan. Nikmati aja. Kita ke mana?
Sulawesi jauh-jauh, anggap aja jalan-jalan gitu. Makan-makan kuliner teman-teman baru, ya kan, sambil kita kerja gitu teman-teman. Jadi kuncinya ya kan nikmati prosesnya gitu. Oke, makasih Pak Agus. Nah, benar ya teman-teman ya, istilahnya di AFC ini kita sudah tahu nih garis finishnya kan Busido. Nah, tinggal waktunya teman-teman. Nah, waktu kita mau berapa lama? Nah, kita kalau mau makin cepat ya kita actionnya semakin banyak teman-teman ya. Usahanya makin banyak, sama kayak orang kerja ya. Tiap hari kita pagi pergi ke kantor ya kan, pulang malam. Nah, kita lakukan setiap hari juga teman-teman. Oke, ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Pak Yanto, silakan. Suhu. Ini ada yang mengerjakan AFC itu, ada yang couple, ada yang sendiri gitu. Apa perbedaannya? Apa ada keuntungannya antara sendiri dengan couple menurut Pak Agus gimana? Selama ini. Terima kasih. Couple. Nah ini juga penting ya teman-teman ya. Kalau kita Oh, suami, bisa sambil bulan madu Pak katanya tadi Pak. itu udah pasti ya kan. Tapi kalau kita sendiri atau berdua itu tergantung kondisi ya teman-temannya. Tapi ada kata nih, kalau saya kerja sendiri ya kan, pulang malam terus ditelepon nggak diangkat, marah nggak istri kira-kira, curiga? Artinya begini teman-teman, kalau sama-sama ya kan, saya ke Jakarta nih ya kan, tiba-tiba mau extend ya tinggal extend ya kan, mau pulang malam ya sama-sama tahu, jadi tidak ada istilahnya prasangka atau curiga ya kan. Tidak ada dusta di antara kita. Jadi habis ini Pak Yanto harus couple juga ya, langsung Oh, ya. sudah. Nah, tapi ada juga yang kondisinya memang pasangannya ada kesibukan lain, nggak apa-apa, ya kan? Karena kan kondisi berbeda. Tapi kalau bisa, ya kan, pasangannya tahu, kadang-kadang diajak, jadi bisa melihat, oh kalau lagi meeting, telepon nggak diangkat karena memang lagi table talk, ya kan? Terus ya, jadi artinya komunikasi itu harus baik. Nah, kalau saya dan istri kebetulan, istri itu teliti banget di bagian stok, yang ngurus-ngurus data, dan adminnya dia jago. Ya, kalau saya pasti hilang semua barang. Ya kan? Nah, kalau saya bagian ngomong-ngomong, ketemu orang, jadi kita saling melengkapi gitu teman-teman. Ya, dan itu menarik karena nggak gampang loh bisa kerja bareng, ya kan? Jadi itu bagi saya AFC luar biasa, benar-benar family. Ya itu kan. Nah kalau single kan tadi Pak, pasangan bisa curiga, kadang-kadang kita telepon nggak diangkat lagi sibuk, bisa jadi prasangka gitu loh. Tinggal pulang-pulang nih kemana katanya. Kalau nggak punya pacar bisa dapat pacar di AFD. Jadi ya sebenarnya kembali ke kondisi masing-masing ya teman-teman ya. Kalau yang lebih cocok berdua ya nikmati berdua. Kalau yang emang harus sendiri ya apa-apa. Tapi banyak kok di sini yang awalnya sendiri, akhirnya setelah ada hasil pasangannya malah ikut gitu loh. Makanya kan perlu waktu juga untuk membuktikan. Ya, gitu. Thank you. Oke, ada lagi teman-teman yang lain mau nanya? Oke Pak, silakan Pak. Bapak pertama kali jalanin ini, caranya tuh ngundang atau langsung prospek di tempat gitu? Gitu aja. Ya. Ya tadi Kak saya cerita ya. Di awal saya ketemu teman, jadi gini, karena saya tahu ini produk bagus, ya kan, Bapak saya minum hasilnya baik. Jadi teman tuh saya paksa beli, ya kan. Kita kan care sama teman baik kan. Kalau tahu dia kondisinya sakit, ya kan, saya langsung minta duit, lu minum. Nah, tapi itu nggak bisa terus-terusan teman-teman, karena ada tahapnya nanti kita ketemu orang ring 2 kita. Nah, di situ perlu kita cepat bisa untuk presentasi simptom. Karena kadang-kadang mengundang itu kan perlu effort yang lebih ya. Tapi kalau kita bisa di tempat itu lebih cepat. Makanya dalam waktu di awal saya bergabung, video Zoom LOP, belum ada Zoom sorry, video LOP, ada Kobudi, Dr. Luigi, itu saya dengar tiap hari. Jadi di saat saya ketemu orang, kalau saya tidak bisa mengundang ke pertemuan, saya eksekusi di tempat. Ya, istilahnya cerita, ya kan, sampai orang itu tertarik teman-teman. Nah, kalau orang sudah tertarik, ya kan, biasanya dia mau diajak ke pertemuan, gitu. Nah, di sana akan lebih baik lagi karena yang ngobrol kan banyak orang, gitu loh. Jadi intinya satu, kalau kita bergabung dan kita mau menjalankan, kita harus banyak belajar, ya kan. Apa sih paten itu?
terus hubungannya ke penyakit gampang, ya kan, melancarkan aliran darah. Cari penyakit yang berhubungan dengan aliran darah, apakah stroke, lumpuh, impoten, apapun itu, ya pasti bisa. Nah, regenerasi sel, nanti kadang-kadang orang sakit ini saya tinggal Google, penyakit ini gara-gara virus, Tsukushi gitu aja. Jadi kita yang penting tahu rumusnya teman-teman. Nanti kalau ada yang tanya sakit, Google aja, atau tanya dokter, medical expert, kita banyak. Nah, kalau kita banyak belajar akan mudah nanti kita di lapangan untuk bisa menjelaskan. Gitu. Oke, ada lagi teman-teman yang mau tanya? Oke, saya tambahkan sedikit ya. Nah, jadi kalau untuk kita awal-awal untuk belajar ya, jadi dulu tuh saya mulai belajar di network marketing, guru saya mengajarkan gini. Jadi kalau Anda kan bisa contoh, kita mau belajar presentasi, udah Anda harus dengarkan berulang-ulang, kalau bisa 30 kali. Nah, karena kalau Anda 30 kali, Anda sudah mendengarkan 30 kali, secara alam bawah sadar kita Pak, kita sudah tahu. Karena waktu kita lagi menjelaskan, misalnya pakai buku panduan kita ya, atau misalnya presentasi kita pakai slide atau pakai handphone gitu ya. Karena waktu slide ini kan kita nggak mungkin sama-sama baca, ya kan? Coba kita sama-sama baca nih, ya itu kan. Ini kesannya kan kita kan nggak profesional. Jangan-jangan kamu juga belum pernah baca gitu kan. Nah, jadi kalau kita pakai buku panduan, begitu kita tampilin kan kita sebenarnya kita tahu Pak. Kita cerita ya kan, maksudnya gitu ya kan. Seperti itu, ini begitu ceritanya gitu kan kita. Jadi setiap satu slide Anda udah tahu harus bercerita apa. Karena kita sudah mendengarkan berulang-ulang 30 kali Pak. Kira-kira gitu ya. Nah, itu yang untuk mengejar supaya kita cepat gitu ya. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Ada yang mau nanya? Untuk ibu cantik kita ini? Siapapun boleh. Yuk. Ya. Ya. Ibu ke ibu. Selamat malam, saya Bu Dewi. Saya mau tanya sama Bu Hana. Bu Hana, pernah nggak kehabisan daftar nama? Kalau misalnya, atau misalnya Pak Agus, kalau seandainya kehabisan daftar nama, apa yang dilakukan? Sama Toreda dan Sob di depan. Terima kasih. Oke, thank you Bu Dewi. Ya, kalau kehabisan daftar nama, karena aku udah menganggap AFC ini bisnis ya. Karena udah berkomitmen di sini, apapun kita pasti nggak ada yang namanya kehabisan daftar nama. Pasti kayak otaknya kemikir gimana caranya supaya bisnis kita tuh maju. Nah, jadi kalau untuk ring 1 sebenarnya udah habis. Tapi akhirnya aku melakukan aku masuk ke komunitas, misalkan ibu-ibu kan suka ada senam ibu-ibu. Ya udah, tadinya aku tuh sebenarnya nggak suka. Tapi karena aku serius di sini, aku berusaha untuk keluar dari zona nyaman, masuklah ke komunitas itu. Jadi aku masuk ke 3 tempat yang berbeda, di situ mulai kenalan. Itu butuh waktu sih. Selain itu banyak kita main di sosial media. Sosial media itu bisa nambah banyak banget daftar nama. Sekarang kan udah banyak ya, dari YouTube, terus ada juga coach network marketing. Jadi itu semua bisa kita pelajarin gimana caranya untuk menambah teman-teman, entah dari sosial media atau di offline. Juga kalau misalkan dulu mungkin kalau aku keluar misalkan ke pasar atau kemana, nggak mau ngajak ngobrol orang. Tapi ini kan sekarang anak mulai sekolah nih, ya udah sengaja nih jemput sekolah, datang pagian, duduk, lihat nih siapa ya kira-kira mau diajak ngobrol, gitu. Jadi dengan cara itu sebenarnya kita nggak akan pernah kehabisan daftar nama, gitu. Jadi ngobrol, misalkan hari ini ngobrol sama si Ibu A, besok duduknya sebelah dia lagi. Jadi kita bangun hubungan. Nah, lama-lama nanti di situ nambah terus sih, dan ada yang join dari situ. Memang nggak semuanya pasti ditolak juga. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari Agus? Ya, lebih kurang sama. Jadi gini ya, tapi satu hal yang ingin saya tambahkan ya. Gimana kita sering dengar belakangan ini kan, jadikan kebiasaan ngobrol sama orang. Gitu. Jadi kalau kita ketemu orang di pesawat, ya kan, kita senyumnya dulu. Ya kan? 90% senyum balik. Itu Riri ya kan? Nah, jadi dengan kita senyum, kadang-kadang nyambung. Dari mana Pak? Mau kemana Pak? Akhirnya ada yang mulai bercakap sama kita, ya kan? Nah, akhirnya kadang-kadang ada yang bisa kita bahas, Pak, mau kemana? Mau ke Papua, gitu. Mau holiday Pak? Nah, saya kerja apa? Nanya dong, oh saya di perusahaan Jepang, saya bilang. Perusahaan apa? Nah, akhirnya terjadi komunikasi teman-teman. Jadi sebenarnya kalau anggap daftar nama kita habis nih, ya kan, kayak tadi Hana bilang, kita bisa tambahkan yang baru. Tapi saya melihat kok seperti Riri itu, kalau dia di satu tempat, matanya tuh kulit siapa yang makan. Jadi iya, jadi tidak ada habis gitu loh.
Karena ya kan kiri kanan atas bawah itu sebenarnya ada teman, ada orang yang ya kita lihat-lihat ya. Kalau lagi rombongan sih saya nggak berani. Kalau lagi sendiri, lagi bengong, saya duduk sebelahnya. Kadang-kadang kan santai aja gitu loh. Kayak kita mau kenalan, mau nah. Jadi jadikan kebiasaan itu kalau apa istilahnya ngobrol sama teman, sama orang lebih ramah, banyak senyum. Nah itu akan dapat teman-teman, ya kan. Dan saya lihat sendiri, ya kan, itu dari Ibu Rere di pesawat ngobrol sama orang, pesawat mendarat, ting transfer diamond 1. Gila Rere. Waduh, luar biasa. Jadi artinya orang baru kenal loh, ya kan, baru kenal duduk sebelahnya dia. Coba kita undang coba. Enggak, kita mau tahu juga apa Ya, yang dibicarakan. iya. Iya dong, situ dong, sih. Begitu mendarat, Bukan kita mau bicara, mau tanya Iya. juga apa yang dibicarakan. Kok bisa tiba-tiba turun pesawat lalu transfer diamond? Ayo dong, kita mau belajar. Ayo dong. dia turun pesawat ya teman-teman Iya. ya. Pak Agus 21 juta ditransfer. Saya kaget ya. Iya, Iya, coba makanya. deh, silakan deh. Kita kan selalu belajar, Pak. Iya. Ini jagoan nih kalau Jadi masalah kenalan sama orang. Iya. Ya. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan Bu Rere coba. Nah, apa yang di-share kok kemudian bisa langsung mau bergabung gitu loh. Jadi apa yang ditakutin itu Bu Rere? Saya habis perawatan, habis merah-merah. Oke, enggak apa-apa ya, udah. Pakai aja enggak apa-apa. Jadi apa nih? Mau nanya apa dulu nih? Yang tadi loh, tadi waktu Anda di pesawat tadi kan begitu prospek katanya begitu turun. Mau nanya-nanya aja sih. Iya lah, bercanda. Jadi apa ya? Yang dibilang sama Ko Agus benar. Jadi kenalan dulu deh. Ada buka aja lah. Merah-merah maaf ya dulu. Jadi nama saya Rere, saya dari Papua. Jadi kebetulan Jayapura ya. Jadi kebetulan belum Bali. Nah, terus ini apa nih, cerita apa nih? Kok bisa closing? Oh, closing. Ya nggak apa-apa, tebar aja senyum manis. Senyum Pepsodent gitu ya. Kan kadang-kadang gini, orang di samping kita nih, aku nggak kenal sama Ko Agus nih ya, kita nggak kenalan. Nah, terus kira-kira kalau kita senyum, orang sebelah bakalan senyum apa pahit mukanya? Si senyum dong, apalagi Rere yang senyum. Apalagi kalau kita udah nggak pakai kawat gigi ya kok. Jadi pas kita udah senyum ini orangnya senyum balik ya, otomatis kan pasti ada kalimat yang kita bakalan ngobrol ya. Halo Pak, dari mana gitu kan. Otomatis kalau kita misalnya contoh di bandara, oh paling ini nih barusan saya prospek orang di sebelah. Jadi ya kan saya lagi ke salon kan ya, terus dari situ salon, ya kak gini-gini, oh ya gini-gini, sudah masuk dalam karung. Jadi ya kita ngobrol ibaratnya gini. Kita ngobrol tuh mengalir aja, begitu pertanyaan dikasih kita jawab gitu. Jadi kalau saya sih sistemnya saya bikin orang itu tertarik dulu sama saya gitu. Kalau dia udah tertarik, waktu saya ngobrol nanya dari mana kok gitu, contoh dari mana kok gitu, dari Bali gitu. Kita sama-sama lagi di Jakarta contoh ya. Pak Agus sama saya mau terbang ke Singapura. Nah, oh, lu dari mana? Oh, dari Bali. Oh, saya dari Papua. Otomatis kan dia pasti nanya, loh mau kemana? Dari Papua jauh amat gitu. Apalagi kalau model saya, maksudnya rambutnya kuning, terus rambut nggak keriting, ini orang Papua bukan gitu. Nah itu biasanya sih lumayan ya, karena saya besar lahir di sana, walaupun maksudnya orang tua saya, maksudnya kami bukan asal, cuman kalau ditanya saya orang mana, saya jawab orang sana, karena KTP saya orang sana. Nah jadi kalau ditanya gitu kan, banyak pertanyaan yang akan dilontarkan sama beliau, dan saya juga ibaratnya akan menanya balik. Nah saat kita ada komunikasi dua arah, kita lihat dulu nih matanya lawan. Kalau matanya lawan dia memang benar-benar ngelihat kita dan dia makin tertarik dengan omongan saya biasanya lihat di 5 menit pertama. Langsung Kalau 5 menit pertama Lewat, Pak. orang itu nggak berhenti ngomong dan nanyain saya yakin orang itu bakalan join sama saya. Ibaratnya ya saya kalau dari awal join sih selalu lihat 5 menit pertama akan menentukan closingan saya. Dan saya juga biasanya ada perasaan nih, ini bakalan rugi apa diamond nih. Jadi saya tuh biasanya udah punya feeling duluan gitu loh. Nah kalau misalnya saya lihat nih, wah ini yang kemarin tuh yang si itu tuh, yang diamond. Oh ini diamond masuk karung. Nah, jadi saya udah lihat gitu loh. Oh ini pasti diamond nih, pasti ini diamond. Gak mungkin enggak gitu. Gimana caranya saya akan bikin dia pasti tertarik. Pokoknya kalau dia ibaratnya belum masuk di karung, maksudnya dia belum closing, saya bakalan bikin dia tidur. Ya terserah, maksudnya di pesawat dia nggak bisa tidur, entah dia lihat saya senyum lagi. atau kalau nggak saya nggak bakalan berhenti ngomong sampai dia bilang, daripada saya capek ladenin orang, bisa closing aja deh. Ya seperti itu sih. Jadi ya lumayan lah, jalan 1 tahun berapa tahun. Aku joinnya baru 2
Juli 2021, berarti baru tahun 1,5 tahun. 1,5 tahunan gitu jalanin AFC. Maksudnya bukan ibaratnya saya juga pernah jalan bisnis begini, belum pernah sama sekali. Ini maksudnya bisnis pertama saya gitu. Orang input aja nggak bisa gitu, nggak paham gitu. Jadi awalnya memang join saya benar-benar nggak paham sama sekali bisnis. Input nggak bisa aja, rank kemarin samurai ya. Puji Tuhan. Jadi puji dong. Saya berapa hari lagi loh kok samurai. Jadi ya ibaratnya maksudnya kalau di AFC itu ya saya pakai AFC bukan buat ibaratnya mau gimana, cuman di AFC itu saya ngelihat saya bukan siapa-siapa, saya juga nggak punya apa-apa, tapi ibaratnya di AFC itu bikin saya punya komunitas yang sehat ya. Yang pertama saya darinya orangnya bukan orang yang keluar rumah ya, karena saya kerjanya di maksudnya ibaratnya saya kerja di gudang gitu kan. Nah terus juga saya bukan yang punya komunitas gitu, saya nggak punya ibaratnya teman-teman buat kayak hangout apa enggak. Saya banyak kan habiskan waktu sama family. Terus bisa bisnis begini karena saya senang lihat orang happy ya. Yang pertama tuh waktu pernah saya bantu orang ya, ibu guru gitu ya, income-nya dari 2 juta per bulan bisa jadi 80 juta per bulan, entah kenapa dia dapat gue senang gitu kan. Terus ibarat aku juga nolongin orang yang sakit, dari yang stroke 3 tahun bisa jalan, opa-opa, terus yang cuci darah bisa membaik, yang kulitnya hitam karena diabetes juga bisa cakep lagi gitu, orang yang flek bisa bagus. Jadi dari situ tuh ada kesenangan tersendiri gitu menurut saya. Jadi ya kita pakai AFC buat saling membagi, saling berbagi gitu ya kan. Terus kan kita juga nggak, masih ibaratnya bisnis ya. Kalau bisnis kan kita bilang, kita selalu ngomong soal ibaratnya saya jual ini saya pasti ada untungnya gitu. Tapi di AFC itu bisa ya satu harga semuanya ya. Karena saya kebetulan juga bisnisnya jual beli barang, maksudnya saya distributor farmasi itu di Jayapura. Jadi saya selalu masukin obat ke rumah sakit ataupun ke pemerintahan gitu kan, saya pasti ada untungnya gitu ya kan. Tapi di sini kok kenapa ini harga se-Indonesia Raya sama gitu loh. Nah tapi memang bisnisnya kan sudah disusun sama Pak Ernest, Pak Niko, terus juga sama Pak Mike dan manajemen yang lain. Nah bisnisnya kita itu kita akan dapat keuntungan kalau kita bisa nolongin ibaratnya mitra bisnis kita ya kan. Karena kita ajakin teman bisnis itu, kita bukan seperti kita suruh dia beli barang, enggak dong ya kan. Orang sakit kita bisa bantu dia buat pakai secara gratis ya kan. Terus orang yang misalnya juga butuh income, kita bisa bantu dia buat tambahan income ya kan. Nah sekarang di zaman sekarang bisnis apa yang kira-kira ya, kalau kita pikir-pikir kira-kira bisnis apa sih yang ibaratnya di awal itu kita langsung mau untung duluan. Pasti kan kita pasti ngomong kita mau cuan duluan gitu. Tapi di bisnis ini waktu kita nolongin orangnya, ada orang yang nggak punya loh. Waktu orang nggak punya itu dia sakit gitu contohnya, tapi hati bilang oh sih pengen nolong dia gitu ya kan. Nah waktu kita ngajakin beliau bisnis pertama kali orang sakit, saya pasti ajakin bapak pakai gratis aja, saya ada caranya gitu. Jadi dari situ kita saling berbagi, saling ibaratnya apa ya, yang dikasih di AFC itu bukan hanya sekedar keuntungan buat kita, tapi kan kita bisa bagi keuntungan buat orang lain. Dan yang saya suka di bisnis AFC itu apa? Nggak ada tuh ibaratnya apa ya, kayak aku sama Pak Agus bukan satu jaringan gitu, tapi aku sama Pak Agus bisa friend gitu, maksudnya bisa deket gitu. Nah yang aku suka tuh di AFC tuh benar-benar seperti keluarga ya kan. Kita di mana-mana bisa saling kenal, bisa saling ibaratnya kita nggak ngomong bisnis AFC aja ya. Contoh misalnya saya butuh barang apa gitu, saya pasti bakalan nanya ini ada, oh ini ada loh, ini teman ini member ini happy nggak kira-kira, lebih cepat dong. Nah bisnis jaringan tuh seperti itu. Jadi semakin banyak kita punya jaringan tuh bukan hanya ngomong AFC doang ya kan. Karena kita kan nggak hidup hanya untuk AFC, misalnya kita hidupnya untuk mati-matian di AFC, bukan kan. Kita hidup punya keluarga, punya teman, juga punya ibaratnya usaha yang lain, punya ibaratnya juga akan ketemu yang lain gitu. Jadi saya nggak berpikir kalau di sini tuh ada rival atau gimana. Ibaratnya gini loh, yang saya nggak ngerti diajarin aja. Ya, yang saya nggak ngerti diajarin aja, yang saya paham saya akan bagikan seperti itu. Nah ibu ini nih kalau belum join pasti join sama saya. Dari tadi matanya tidak berkedip saya. Benar nggak bu? Kalau ibu belum join? Sudah Boleh. Sudah join. No cross lining. Udah. Ada kok. Enggak. Jadi saya baru habis PRT makanya merah-merah kan. Perawatan Pak, ini buat ibu-ibu.
Iya, saya sudah benar. Saya punya video waktu muka saya lagi jerawatan. Cuman iya sih, cuman ini lagi karena benar-benar dikit aja. Iya. Nah, kira-kira seperti itu Pak Agus. Jadi tadi cerita tadi Pak. Ya, Soalnya ada itu juga Papua. saya. Iya. Iyalah, kan orang Ya, sana. jadi tadi cerita-cerita tadi berarti bapak-bapak ya, khusus bapak-bapak. Jadi kalau kita mau irit, nah joinin istri kita Pak. Karena kalau istri kita kalau udah join multi level marketing, waktu dia lagi datang ke mall, dia bukan lagi cari barang yang mau dibeli Pak. Nah dia cari prospek Pak. Nah itu menguntungkan kita Pak ya. Jadi kalau bagi bapak-bapak, nah istrinya yang joinkan multi level marketing. Iya, iya karena udah dia nggak cari lagi Pak baju mana yang bagus yang mau dibeli Pak. Enggak, dia cari prospek Pak. Nah dia cari prospek mana yang bisa di closing Pak. Oke? Benar. Thank you. Ya. Oke, makasih. Ya, cukup tuh sampai di sini Ray ya. Kalau nggak habis 24 jam. Nah itu ya teman-teman, enaknya esensinya network marketing ya teman-teman, bukan hanya mengenai cuan ya kan. Nah kita bisa bantu orang ya kan, dari segi kesehatan, dari segi finansial bisa membantu teman-teman di sekitar kita ya kan. Mungkin kita berkecukupan, tapi mungkin ada teman-teman kita yang masih kekurangan secara ekonomi ya kan. Kita sehat, mungkin ada di lingkungan kita yang lagi tidak sehat. Nah, jadi kita bisa membantu banyak orang dari dua sisi ini Pak, kesehatan sama finansial. Oke? Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Oke, boleh. Oke, ini buat keduanya deh, karena Mbak yang cantik juga saya suka caranya kayak tadi. Untuk dapat database tadi, itu juga saya lakukan ya. Pokoknya saya setiap sisi pasti saya lihat nih, siapa kira-kira yang bisa saya sikat. Karena kemarin Kak Budi yang kita juga ada acara di Tangsit, saya dapat data juga dan kayaknya keren. Aku lagi follow up begitu ya. Pertanyaanku sih begini, ini kan kita mau kejar Holy Land ya. Terus terang saya beserta dengan tim kita ada 5 orang. Kita mau kejar-kejaran nih, ingin buat Holy Land. Sejauh ini yang saya lakukan, saya kan masuk November, di Desember itu saya kejar Holy Land, trip 8 diamond. Tetapi saya cuma dapat 4,5 diamond, nggak apa-apa lah. Tidak dapat pun, tapi saya sudah puas karena saya lakukan dengan maksimal. Cuma saya terlalu lelah. Jadi di Januari itu kayaknya badan saya digebukin sama kayaknya berat kali seperti itu ya. Kesini kayaknya saya mulai rubah. Saya tidak mau pegang 5 orang lagi satu hari. Kayaknya saya mending pegang 3 hari, tetapi maksimal. Saya mulai rubah. Cuma terus terang saya ketar-ketir kan, saya tanya sama Pak Budi Darul, kok cara tercepat bagaimana nih Holy Land? Kayaknya otakku nggak bisa berhenti nih untuk kejar Holy Land ini, karena kan 24 diamond ya. Terus terang mungkin bagi leader-leader yang di depan sini bisa kasih trik sama saya untuk mempercepat Holy Land itu sebelum 2 Juni sudah close begitu. Oke, thank you. Iya, kalau aku Holy Land belum dapat, tapi puji Tuhan untuk periode lalu aku dapat 2 tiket cruise. Nah, itu jujur nggak nyangka juga sih bisa dapat karena dengan keadaan kan part time. Tapi yang aku tahu sempet ketar-ketir juga kok yang lain bisa dapat 10 tiket yang kayak gitu, kok lama banget kok nggak nyampe gitu ya. Tapi akhirnya dapat juga. Itu kalau aku bilang itu karena konsisten aja sih. Jadi bener-bener setiap hari nggak peduli siapapun itu harus at least sharing. Kalau nggak sharing, at least open question atau apapun yang berhubungan sama AFC. Jadi dari setiap hari itu dikumpulin, nanti aku tahu nih punya feeling siapa nih yang kira-kira bakal diamond. Terus aku ngejarnya itu kan ini kan harusnya jadi di mindset itu aku carinya waktu itu kan 8 diamond. Kalau jadi ruby kan banyak banget. Jadi di awal aku bilang oke, 8 diamond waktu itu. Jadi kejarnya 8 orang. Fokusnya sama 8 angka. Jadi terlihat sangat mudah. Gitu. Jadi kalau orang nanya kurang berapa cruise? Kurang 2 misalkan. 2 ruby, bukan 2 diamond, tapi 2 itu angka yang jadi kecil. Dan karena ngomongnya diamond, closingnya bisa diamond. Itu sih kalau aku. Terus ya tiap hari aja pokoknya aku akan tulis di jurnalku gitu, kalau ini belum nyampe target pribadi nggak akan stop sharing. Dari situ ntar muncul aja ada aja sih yang closing. Itu kalau dari aku. Ya, jadi benar ya. Jadi sebenarnya 8 orang itu kan menarik ya. Yang kita sponsor misalnya tadinya 8 ruby. Nah ini kan periode nyari kejar holiday kan masih hampir 6 bulan. Kan mereka bisa upgrade teman-teman. Bulan depan beli lagi 2 box,
Akhirnya yang kita kumpulkan di awal ini sebanyak mungkin sponsor orang, ya kan? Karena dengan kita banyak sponsor orang, 5 bulan ke depan mereka tuh kemungkinan upgrade, ya kan? Ada yang ke Safir, ada yang ke Diamond. Nah, jadi banyak sekali orang tuh ngejarnya last minute, itu sulit, ya kan? Nah, ini awal periode, ayo sponsor yang banyak, ya kan? Apakah itu user, apakah itu yang benar-benar mau jalankan bisnis? Karena sebanyak-banyak yang kita dapat sekarang itu pasti akan ada yang upgrade. Jadi makin lama tuh makin ringan. Jadi kuncinya itu sih, jangan nunggu detik-detik terakhir, di awal ya kan sebanyak mungkin, mau Ruby kayak mau Safir, karena kalau mereka sudah minum produk kita, mereka akan merasakan manfaat, pasti akan beli lagi, ya kan? Apalagi yang sakit sudah membaik. Jadi kuncinya di awal gebut gitu. Mungkin kemudian ada ilmu tambahan. Jadi ya jangan dilihat dari jumlahnya ya, 24 diamond. Kemudian kalau Anda bagi, kan jadi kalau dikali 6 lagi berapa? 24 diamond jadi 100 berapa? 144 ruby gitu ya. Nah ini kan kesannya banyak sekali ya teman-teman ya. Nah tadi benar kata Pak Agus, jadi yang di depan kita yang penting butuh sponsor aja. Nah sponsor misalnya 24 kita target, kalau udah selesai habis ya kita mau naikin jadi 48 ruby juga boleh ya. Nah setelah dia ruby, nah nanti ada lagi skillnya, biasa ada training gitu. Kenapa Anda harus bergabung diamond? Kan betul ya kan? Yang penting kan orang masuk dulu ruby. Nah setelah itu kita nanti ada training lagi bahannya. Kenapa Anda harus bergabung diamond ya? Nah keuntungan diamond apa? Kan hampir 2 kalinya Pak, betul gak? Yang sponsor tadi 300.000, terus sekarang sponsor 550.000 ya kan? Nah kemudian pairing pun juga dapat maksimal, dapat pasar dan segalanya. Jadi itu yang kita harus. Nah berarti orang semuanya bilang oke, berarti artinya saya selalu bilang kenapa kita harus bergabung diamond. Nah kita kasih ilustrasi, contoh ya, sekali training ya. Ya. Nah kita selalu bilang, berarti perbandingan antara ini ya ruby sama diamond ya. Nah kita bilang teman-teman, jadi kalau Anda mau punya income, ya kalau sini. Kalau Anda teman-teman, kalau Anda mau punya income, contoh di Ruby, saya mau punya income 1 bulan 8 juta lebih aja, 8,25 juta, saya harus sponsor berapa orang? Karena kalau kita Ruby, ya kan, sponsor Ruby berapa? 300.000, sponsor Ruby kedua 300.000, pairing berapa? 150.000. Jadi kalau kita punya 2 ini kan total income 750.000 Pak. Jadi kalau saya mau 1 bulan punya income 8 juta lebih, berarti saya harus prospek 22 ruby. Nah kan? Kan harus 11 kalinya baru punya income 8,25 juta kan? Berarti saya harus sponsor berapa tadi? 22 ruby ya untuk punya income 8 juta lebih. Tapi kalau kita seorang diamond mau dapat 8 juta lebih Pak, 8 jutaan, ternyata kita cuma 2 orang aja, benar nggak? Karena kalau kita seorang diamond, kita sponsor diamond ya kan 3,3 juta, pairingnya 1,8 juta, 8,4 juta. Jadi hanya 2 diamond aja kita sudah dapat income 8 juta lebih. Karena kalau kita seorang diamond lebih mudah Pak meyakinkan orang. Seperti Pak Agus aja tadi. Kalau dia join diamond, dia meyakinkan temennya beli 12 buah kan lebih gampang. Karena teman kita pasti ikut kita biasanya, ya kan? Budi kamu join apa? Ruby. Ya sudah ikut kamu lah gitu. Nah kalau teman kita bilang, Gus, kamu join apa? Diamond. Kenapa join Diamond? Ya kerjanya sama. Nah, gitu ya. Kerjanya sama, kan gitu kan?